kenapa lambang dari gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa? Karena dimanapun tempatnya tunas kelapa itu pasti akan tumbuh gitu kan. Nah, diibaratkan sebagai seorang pramuka nih, dibuang dimanapun tempatnya, dia harus bisa hidup dengan kreativitasnya masing-masing. Kembali lagi kepada channel kami, yaitu channel Social Post, di mana channel ini berisi tentang podcast tentang komunikatif dan inspiratif, di mana channel ini membahas tentang ilmu pengetahuan, entrepreneur, knowledge, politik, isu-isu yang lagi terkinian seperti itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kepramukaan, di mana pada video kali ini kita sudah bersama narasumber. Siapa Kak? Sofia Fitriani. Kak Sofia Fitriani. Nah, Kak Sofia Fitriani ini selaku demisioner Ketua Racana IAIN Utus tahun 2020. Mungkin kita bisa tepuk tangan. Nah, karena berhubung kita berhadapan dengan narasumber yang demisioner Ketua Racana tentang kepramukaan, pastinya kita akan membahas atau mungkin berkaitan dengan pengalamannya ataupun tentang pengetahuannya mengenai pramuka. Oke, Kak Sofia, dengan pramuka kenapa sih manggilnya harus Kak? Ya karena itu Kak, sudah menjadi hak paten gitu. Jadi baik itu orang tua kepada pembina dan kepada orang yang lebih tua ataupun setara dengan kita, itu panggilnya Kak, kecuali di bagian pembina tingkat siaga Pak. Nah itu di situ dari anak-anaknya, adik-adiknya manggilnya Yanda Bunda. Yanda Bunda. Berarti supaya kekeluargaannya dapat gitu ya. Soalnya kalau yang di siaga kan masih tingkat sekolah dasar nih. Nah jadi di situ pembina menjabat ininya sebagai pengganti seorang ayah dan bundanya. Oh gitu ya. Tingkatan pramuka sendiri Kak, kalau dalam SD itu apa, SMP itu apa, SMA itu apa, bahkan ketika kuliah itu apa? Kalau tingkatan di SD itu ada 2. Yang pertama dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tingkatan siaga. Kelas selanjutnya sampai kelas 6 itu tingkatan penggalang. Dan MTS, SMP itu juga masih masuk dalam tingkatan penggalang. Ketika dia masuk ke tahap SMA, MA ataupun SMK sederajat, itu masuk di tingkatan penegak. Dan ketika di kepramukaan perguruan tinggi itu masuk di pramuka Pandegan. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya sendiri. Gitu ya. Supaya struktur gitu ya. Siaga sendiri itu juga ada tingkatannya, mula, bantu, tata. Nah, penggalang, ramu, rakit, terap. Nanti yang penegak ada bandara laksana. Gitu ya. Dan di Racana atau perguruan tinggi ada tingkatannya pramuka Pandega. Jadi ada pelatihan ataupun ada ujian-ujian khususnya. Wow, ujian-ujian gak kehidupan aja. Yang baru saya ingat, kenapa kok di SD dulu kan, kalau sepengetahuan saya kan di SD itu kan cuma siaga aja gitu loh. Kenapa kok sekarang dipecah lagi? Enggak, sebenarnya dari dulu itu sudah ada siaga sama penggalang. Jadi dulu Kak Fajar sendiri pernah nggak ikut kemah siaga yang cuma 1 hari? Kemah siaga yang cuma 1 hari, yang isinya cuma main-main doang. Nah itu. Gitu. Ya. Kalau yang penggalang itu yang tingkatan SD biasanya kemah LT2. Itu kan ada beberapa permainan juga dan ada beberapa materi yang diujikan. Gitu. Kalau siaga berarti warnanya apa? Hijau. Kalau penggalang? Merah. Penegak? Kuning. Pandega? Kuning kecoklatan. Oke, bicara pramuka. Logo pramuka itu kan Tunas kelapa. Tunas kelapa. Nah,
Kira-kira arti dari tunas kelapa itu apa sih? Ya ini menurut saya ya Kak ya. Mungkin nanti dari teman-teman kalau apa yang saya jawab atau yang saya bicarakan kurang sesuai dan belum benar, jadi nanti bisa dibenarkan. Oke. Sama-sama belajar ini. Karena gini Kak, karena terkadang netizen itu maha benar. Oh, iya. Oke. Ya, kalau tunas kelapa itu sendiri kan dalam arti pramuka, kenapa lambang dari gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa? Karena dimanapun tempatnya, tunas kelapa itu pasti akan tumbuh gitu kan. Nah, diibaratkan sebagai seorang pramuka nih, dibuang dimanapun tempatnya, dia harus bisa hidup dengan kreativitasnya masing-masing gitu. Wow. Makna banget itu. Sebelum menjadi ketua Racana ya, Gus, ketika di Alia atau di SMA, pengalaman apa yang atau jabatan apa yang udah disandang ke pramuka? Alhamdulillah dulu saya sekolah di daerah saya sendiri, yaitu di MA Sultan Agung sini, Sukolilo Pati. Di MA Sultan Agung dulu diberi amanah dari sekolah menjadi Pradana Putri. Pradana Putri. Pradana itu berarti apa namanya? Seperti ketua Wow. pramuka. Ketua pramuka tingkat aliyah berarti ya. Berarti strukturnya jelas gitu ya. Jelas sekali. Jelas sekali. Jadi ada Kamabigus, Kahudep, terus ada ketua sampai ke bawahnya. Jadi nggak gampang gitu loh. Jadi kalau kita misal nih kita mau mengajukan surat, nah kita harus jelas surat itu mau disampaikan ke siapa dan tanda tangannya pun juga harus jelas. Oh gitu ya, Karena jelas. kita terstruktur. Ya pasti jelas. Surat cinta pun harus jelas teman-teman. Harus ditembak pada siapa gitu ya. Aduh. Kalau salah alamat pada mantannya bahaya. Nah, kira-kira nih pentingnya pramuka untuk pendidikan di Indonesia, khususnya pada anak-anak usia dini itu apa? Kalau menurut saya nih Kak Fajar, sangat penting sekali karena apa ya, kita di pramuka itu salah satu bentuk semi militer kan, pendidikan kita gitu. Jadi karakter kita, terus sikap dan perilaku kita itu ditentukan di situ gitu. Jadi kalau misal kepramukaan sekarang kan sudah diwajibkan nih di seluruh pendidikan di Indonesia, khususnya wajib pada sekolah pendidikan dasar. Nah, di daerah Kudus sendiri di SDIT Al Islamiyah itu sudah menerapkan kepramukaan menjadi kayak pembelajaran gitu loh, Pembelajaran wajib. Wajib gitu. Nah, jadi di situ dapat kita lihat bahwasanya penting sekali kepramukaan untuk anak-anak di usia sekolah dasar gitu. Jadi di mana mereka harus menilai, terus memilah dan memilih, terus berkreativitas, terus belajar tentang memahami temannya, berkelompok dan lain sebagainya. Di situ kita ajarkan. Untuk selama ini Kak Sofia sendiri udah pernah melatih di kepramukaan di daerah mana? Belajar ya Kak ya? Iya belajar. Kita belajar bersama tapi belum ada yang pelatih kan? Kemarin waktu dari tahun 2018 itu sempat bina SGT selama 2 bulan di MI Kudus. Terus setelah MI Kudus, MI Nahdlatul Ulama kalau nggak salah. Sedikit lupa, soalnya sudah lama banget. Dan setelah itu, setelah mengabdi selama 2 bulan, alhamdulillah ada panggilan dari SDIT Al Islamiyah sampai sekarang sebenarnya, cuman karena pandemi ya begitulah. Gitu. Terus di SMP 4 Kudus juga. SMP 4 Kudus. Terus di MANU Raudhatus Sibian sampai sekarang, dan pernah juga belajar melatih di MAN 2 Kudus berarti tingkat penegak berarti ya, tingkat penegak. Oke, pramuka sangat penting berarti. sangat penting. Kira-kira ketika pramuka ini terkendala oleh corona, kira-kira apa yang disesali? Sebenarnya nggak ada yang disesali sih Kak. Cuman
ada hal yang apa ya, perlu kita sedih. Jadi saat pandemi ini kegiatan kepramukaan itu seakan-akan berhenti. Bukan berhenti dalam maksud semuanya tidak ada ataupun kepramukaan itu langsung hilang. Iya. Cuman yang bagian apa namanya di sekolah dasar ataupun ekstrakurikuler kepramukaan yang ada di sekolah-sekolah itu seakan-akan sekarang terhenti. Itu berarti bukan pramuka saja ya, berarti pendidikan. Saya tertarik mengingat itu Pak. Pramuka sebagian diwajibkan. Gitu. Tapi ada sebagian yang memang belum mewajibkan. Nah, apa sih faktor yang sekali lagi ya, yang masih di benak saya itu, kenapa sih pramuka sebegitu besarnya sehingga harus diwajibkan dalam sekolah? Kalau dari pertanyaan Kak Fajar nih, yang pertama tadi kan ada pramuka yang diwajibkan di sekolah dan ada yang belum. Belum. Sebenarnya sudah diwajibkan, cuman tergantung dari ketegasan masing-masing sekolah. Nah, kalau yang pengetahuan saya semuanya itu sudah diwajibkan. Cuman kembali lagi tadi, sekolahnya itu tegas gak dalam memberikan apa ya, harus masuk ekstrakurikuler itu dan ada pembinanya dan harus siswanya itu mengikuti kegiatan itu. Kadang kan banyak sekali siswa yang sudah beranggapan bahwa alah pramuka paling kegiatannya tepuk-tepuk, alah pramuka paling kegiatannya apa. Nah, itu yang perlu kita berikan pemahaman kepada anak-anak bahwasanya pramuka itu asik, dan tepuk-tepuk kita itu tidak hanya tepuk misalnya tepuk anti virus corona. Nah, itu tepuk-tepuk gitu. Kak. Tapi itu kan bermain ya. Iya. Asik gitu. Tapi di dalam tepuk-tepuk itu ada nilai tersendiri untuk mereka. Nah, misal nih saya praktikan tepuk virus anti corona, tok. Terus apa namanya? Sekarang kita harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Apalagi, pokoknya itu. Oke, berbicara pramuka ya Kak. Pramuka ini kan kelihatannya sampai sangat penting banget sehingga diterapkan dalam pendidikan di Indonesia nih. Nah, kira-kira ini keluar gagasan pramuka ini dari seorang siapa, bernama siapa? Bapak Pandu Dunia kita, Buden Powell. Bapak Pandu Dunia kita, Bapak Buden Powell. Iya Buden Powell ya. Buden Powell. Saya kelihatannya pernah ingat ada beberapa karangan bukunya itu. Namanya apa semua itu? Scouting for Boys, Preparing to Success, and Lonely in the Jungle. Lonely in the Jungle. Oke. Sekarang nih, apa namanya, sumber pelajaran inti dari pramuka itu apa? Tentang Trisatya, Dwidharma. Sebenarnya kalau Trisatya, Dwidharma, Trisatya sama Dasadharma itu termasuk kode kehormatan pramuka sendiri. Jadi bisa dikatakan pegangan dari seorang pramuka. Kalau anak-anak pramuka, kakak pramuka sudah menerapkan Trisatya dan Dasadharma itu, sudah termasuk manusia yang sangat luar biasa. Wah, Superman coy. Nah, lanjut. Ya, karena di situ kan ada janji-janji. Janji itu ya, yang nggak Janji. boleh dilanggar. Dari Trisatya itu sendiri kan, Trisatya dan Dasadharma itu sendiri kan adanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kita sebagai manusia, sebagai seorang pramuka dituntut untuk taat dan patuh terhadap Tuhan kita. Nah, Tuhan kita siapa? Ya tergantung dari kepercayaan masing-masing. Karena di pramuka kan tidak hanya agama Islam saja, tetapi bermacam-macam agama. Karena kita disatukan di sini. Nah, kalau Dwidharma itu salah satu janji juga yang dimiliki oleh anak siapa. Lebih mudah kata-katanya untuk dipahami. Kalau Dasadharma? Kalau Dasadharma itu ada 10 poin kan. Taci, Papa, Rera, Hedi, Besu. Nah, apa itu? Bahasa alien. Biasanya kalau anak-anak menghafalnya kayak gitu. Takwa, itu bahasa untuk hafalan gitu. Iya, Oh, akhirnya bahasa alien. takwa kepada Tuhan yang Maha Esa seperti tadi, harus
iman dan takwa kepada Iya. Tuhannya. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia, kan. Aji. Jadi selain kita mencintai dan selain kita iman dan takwa terhadap Tuhan kita juga harus mencintai alam dan seisinya. Tidak hanya sebagai cinta sebagai kepada manusia gitu ya. Ya, Aji Terus patriot yang sopan dan kesatria. Sebagai patriot patuh dan suka bermusyawarah. Selain kita sebagai manusia yang patuh terhadap negara kita juga harus mampu bermusyawarah. Jadi ketika kita berpendapat atau apa, tidak kita perlu harus pendapat kita harus dijalankan, harus dipatuhi, tetapi berhak mereka atau kita untuk bermusyawarah dan mendapatkan solusi dari musyawarah. Taci papa rela menolong dan tabah, jadi ikhlas. Terus ada lagi rajin, terampil dan gembira. Jadi seorang pramuka itu tadi harus ada energi kreatif. Taci papa rera hemat, cermat dan bersahaja, rajin menabung. Hemat nggak boros gitu Kak. Lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan daripada keinginan. Jadi kalau keinginannya belum tercapai, yang penting kebutuhannya tercapai, alhamdulillah gitu ya. Oke. Tercapai rela disiplin, berani dan setia. Disiplin, berani dan setia. Kunci dari kesuksesan kan kedisiplinan. Oh iya benar. Kunci kesuksesan adalah kedisiplinan. Terus suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan harus sejalan dan sesuai dengan koridor. Intinya apa? Jangan gitu. Oke. Nah itu tadi. Jadi terakhir ya 10 ya. Kalau kita sebagai manusia bisa melaksanakan 10 dasa dharma itu tadi, 10 dharma itu tadi, wah sudah termasuk manusia yang berhasil. Manusia ulul albab ya. Semoga kita bisa menjadi manusia insan kamil, insan yang bisa bermanfaat bagi orang lain lah. Intinya apa? Seburuk-buruk apapun kita jangan seburuk-buruk apapun kita berusaha yang bermanfaat bagi orang lain. Karena daripada kita pintar tapi kita tidak bermanfaat bagi orang lain, kan itu salah satu yang ditanamkan dalam pramuka. Seburuk-buruknya kita jangan memburuk-burukan orang lain. Seburuk-buruk apapun kita jangan memburuk-burukan orang lain. Oke, siap, mantap. Pesan terakhir di video ini teruntuk mungkin siswa-siswa yang mau masuk pramuka, mungkin jenuh mungkin bingung pramuka itu apa sih, bisa dijelaskan. Dan jawaban pula pesan untuk mematahkan bahwa pramuka itu mau apa sih, mau kegiatan dolanan-dolanan tok seru-seruan tok apaan sih gitu. Nah, bisa disampaikan melalui video ini. Oke, untuk adik-adik kami yang mau masuk ke dalam ekstrakurikuler, karena wajib ekstrakurikuler kepramukaan, jangan setengah-setengah belajarnya, belajar dari awal sampai akhir supaya ilmu yang adik-adik dapat tidak setengah-setengah dan pengalaman yang adik-adik dapat tidak setengah-setengah. Jadi belajarlah semampu adik-adik, jika tidak tahu tanyakan. Tanyakan ke siapa? Tanyakan kepada gurunya atau pembimbingnya yang lebih tahu. Yang lebih tahu. Terus untuk adik-adik yang mungkin berpendapat bahwa pramuka itu apa sih? Pramuka itu tidak asik. Itu bukan adik-adik toh, Pak. Teman-teman kita kan sama. Yang beranggapan seperti itu, ayolah sebelum kalian dekati mereka, sebelum kalian mengenal mereka, jangan judge hal yang tidak baik itu kepada kepada itu tadi, kepada orang lain. Misalnya nih, Kak, pernah ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi sama halnya seperti kita di pramuka, kita belum kenal kok, kita belum pernah masuk kok, kenapa kita sudah bilang pramuka kayak gitu. Nah jadi ayo belajar dulu, kenali dulu, sayangi dulu, baru nilai kepramukaan itu seperti apa. Pasti kalian bakal ketagihan. Intinya gini teman-teman,
jika ada seorang yang menjelek-jelekan kamu, memburuk-burukkan kalian, ketawa aja, karena lucu. Dia nggak tahu tapi kok sok tahu gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih video pada kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman Social Post. Bermanfaat, terima kasih, sampai jumpa. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam Pramuka.